Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari tim audit 5. Perkenalkan, nama saya Novita Aldila. Saya bersama Sinda Octavia Purba dan Donna Novita Utami. Di sini kami akan membahas kasus mengenai Lehman Brothers tahun 2008, The Original Ponzi Scam tahun 1920, dan Saving and Loan Scandal tahun 1989. Lehman Brothers merupakan salah satu perusahaan investasi dan perbankan terkemuka di Amerika Serikat. Kasus korupsi yang sering dihubungkan dengan Lehman Brothers sebenarnya lebih bersifat kegagalan keuangan dan kebijakan risiko yang buruk daripada korupsi dalam arti tradisional. Puncak krisis keuangan global pada tahun 2008 memiliki dampak besar pada Lehman Brothers. Pada saat itu, Lehman Brothers menghadapi kesulitan keuangan yang serius karena terlibat dalam bisnis hipotek subprime di mana mereka memiliki sejumlah besar aset terkait hipotek yang gagal bayar. Karena krisis ini, nilai aset Lehman Brothers anjlok secara drastis dan perusahaan menghadapi masalah likuiditas yang signifikan. Pada saat malam tahun baru 2011, Antonio Tamioso memilih gantung diri di gudang kecil bisnis konstruksinya, dekat kota Vicenza. Warga Italia berusia 53 itu memilih mengakhiri hidup setelah beberapa debitur tidak mampu membayar biaya proyek yang telah ia kerjakan. 3 minggu sebelumnya, Giovanni Savifon menghembuskan nafas terakhir dengan menembak kepalanya sendiri. Kontraktor 59 tahun ini tidak sanggup menghadapi prospek seorang bisnis konstruksi keluarga yang telah berlangsung selama 2 generasi. Terlebih ia tak tahan harus melakukan pemutusan hubungan kerja atau PHK para karyawannya. Berjarak 16.073 km dari sana, Charles Hopper, warga Connecticut, Amerika Serikat juga mengakhiri hidupnya. Ia gantung diri di garasi rumah. Pria 63 tahun ini tak tahan menghadapi tekanan uang serius yang menimpa. 5 tahun sebelum kematiannya, ia memangku jabatan sebagai Head Chief Fund Advisory Executive di Lehman Brothers. Uang bukan masalah lantaran penghasilannya mencapai jutaan dolar per tahun. Setelah Lehman Brothers bangkrut, Hopper berjuang selama 2 tahun untuk mencari pekerjaan di tengah kondisi krisis ekonomi Amerika Serikat. Pekerjaan terakhir yang ia dapat, Appomattox Advisory, hanya memberinya $150.000 per tahun. Selisih penghasilan yang besar membuat Hopper tak mampu membayar cicilan rumah yang membengkak karena melambungnya suku bunga kredit. Lehman Brothers Holdings Incorporation (LBHI) pernah menampung sampai dengan 25.000 karyawan di kantor cabang seluruh dunia. Perusahaan besutan trio Lehman, Henry, Mayer, dan Emanuel ini menjadi bank investasi terbesar keempat Amerika Serikat sebelum akhirnya dinyatakan bangkrut pada 15 September 2008, tepat hari ini 10 tahun lalu. Kejayaan pudar di generasi ketiga. Robert Lehman adalah anggota terah Lehman terakhir yang menjadi pemimpin perusahaan. Kepemimpinan Robert selama 44 tahun mulai 1925 sampai 1969 membawa perubahan signifikan bagi perseroan. Filosofi pebisnis yang meyakini pola konsumsi akan menentukan kemakmuran masa depan Amerika Serikat membuat Lehman Brothers Holdings mampu berada di garis depan dalam mendukung industri berorientasi konsumsi massal. Komitmen Robert dalam mengidentifikasi pertumbuhan industri Amerika Serikat mendorong perseroan menyalurkan pembiayaan yang masif di sektor transportasi, khususnya penerbangan. Cakupan bisnis pembiayaan Lehman Brothers juga meluas, merambah industri hiburan sembari tetap menyalurkan kredit sektor retail. Paramount Pictures 20 tahun, Century Fox, dan Radio Kate Operaum (RKO) tak luput dari sentuhan pendanaan Lehman Brothers. Setelah generasi ketiga marga Lehman ini mangkat pada 1969 di usianya yang ke-77. Pucuk pimpinan perusahaan dipegang oleh orang lain selain keluarga. Berpulangnya Robert meninggalkan kekosongan di perusahaan ditambah persaingan bisnis yang semakin sulit. Pada periode yang sama, Richard Fuld mulai menginjakkan kaki di kantor pusat Lehman Brothers, New York.
Dick, sapaan akrab Rickard, kelak menjadi punggawa Lehman Brothers sekaligus orang yang membuat perusahaan berusia 158 tahun ini bangkrut. Runtuhnya bisnis keluarga di generasi ketiga semakin menguatkan pepatah Cina, Fu Bun Guo Sendai, yang versi Amerikanya kira-kira berbunyi From Third Slaves to Third Slaves in 3 Generations. Keduanya sama-sama bisa diartikan kekayaan tidak pernah bertahan selama 3 generasi. Lehman Brothers Holding Incorporation harus berhenti beroperasi saat dawarsa lalu karena bangkrut. Dick Ford menggapai singgasana tertinggi kekuasaan di LBHI setelah 25 tahun mengabdi. Jabatan CEO diemban sejak 1994. LBHI mencatatkan diri di bursa saham New York Stock Exchange. Pada puncak kejayaannya, perseroan mengumpulkan laba mencapai $1 miliar Amerika Serikat selama 3 tahun berturut-turut periode 2000 sampai 2002. Selang 5 tahun berikutnya, Lehman Brothers diterpa krisis keuangan global. Penyebab utamanya runtuhnya bisnis Lehman Brothers adalah besarnya investasi kredit kepemilikan rumah atau KPR yang disalurkan. Mimpi buruk tak berujung itu bermula di suatu pagi yang cerah tahun 2021. Tahun 2001, suku bunga naik, kredit macet. Pada 2001, Bank Sentral Amerika Serikat menurunkan suku bunga acuan cukup tajam menjadi hanya 1%. Tujuannya menggairahkan perekonomian Amerika Serikat yang negatif. Penurunan suku bunga acuan yang diikuti suku bunga kredit perbankan diharapkan menjadi stimulus bagi masyarakat Amerika Serikat. Kredit kegiatan usaha maupun konsumsi seperti KPR bisa ikut terdongkrak. Lehman Brothers memanfaatkan rendahnya Federal Funds Rate atau FFR dan mulai berhitung keuntungan yang akan didapat dengan investasi di pasar real estate. Benar saja, dalam waktu 5 tahun berikutnya pinjaman mencapai miliaran dolar mengalir ke pasar real estate. Booming pasar perumahan mengubah Lehman Brothers dari perusahaan kecil menjadi bank investasi terbesar keempat di negeri Paman Sam. Pasar perumahan di Amerika Serikat memang sedang berkembang sejak tahun 2001 setelah peristiwa 9/11, tragedi 9/11 dan perang abadi Amerika Serikat terhadap teror. Tergiur besarnya keuntungan, Lehman Brothers juga menyalurkan KPR kepada masyarakat yang berpenghasilan rendah maupun tidak tetap yang disebut sebagai subprime mortgage. Kategori ini memiliki risiko besar menyumbang kredit bermasalah karena kemampuan membayar cicilan. Dibutakan oleh hitungan keuntungan, LBHI tetap menyalurkan pembiayaan sektor subprime mortgage. Alasannya sederhana. Jika konsumen memiliki risiko gagal bayar yang tinggi karena skor kreditnya rendah, maka bunga kredit yang dikenakan terhadap nasabah tersebut lebih tinggi dibanding rata-rata. Bagi perseroan itu artinya keuntungan, meski di saat yang bersamaan risiko kredit macet mengintai. Gagal bayar debitur juga menjadi keuntungan sendiri bagi Lehman Brothers. Asumsinya, bila nasabah gagal bayar hipotek, huniannya bisa disita dan menjadi aset Lehman Brothers. Setelahnya, rumah itu bisa dijual kembali oleh perseroan dengan harga bersaing. Hitungan di atas kertas itu perlahan berubah di lapangan. The Federal Reserve mulai menaikkan tingkat suku bunga acuan pada 2004. Ini dilakukan untuk mengendalikan inflasi. Naiknya FFR mempengaruhi kenaikan bunga dan cicilan KPR. Imbasnya, masyarakat kategori subprime mortgage adalah orang yang pertama menyatakan ketidaksanggupan membayar cicilan rumah. Pengembang yang sudah terlanjur membangun properti dalam jumlah besar harus mengalami penurunan permintaan karena bunga KPR tak lagi murah. Kombinasi properti baru yang belum terjual dan hunian hasil sitabang membuat pasar properti kembung alias bubble. Harga properti Amerika Serikat pun mulai turun. Nyatanya, penurunan harga ini justru membawa efek mengerikan. Masyarakat yang masih terikat KPR memiliki beban cicilan utang semakin besar kepada bank lantaran kenaikan bunga. Di sisi lain, nilai rumah mereka semakin turun. Akibatnya banyak timbul kasus utang KPR di bank lebih besar dibanding nilai rumah. Masyarakat Amerika Serikat mulai enggan membayar cicilan rumah karena secara ekonomi tidak masuk akal. Siapa pula yang mau membayar 600 juta dolar Amerika Serikat untuk barang senilai hanya 400 juta dolar Amerika Serikat. Efek berikutnya sudah bisa ditebak. KPR mandek, hunian disita dan dilempar kembali ke pasar. Fenomena banjir properti muncul kemudian, memicu krisis global. Pengumuman bangkrutnya Lehman Brothers membuat pasar saham tertekan. Pembukaan perdagangan di Wall Street diwarnai kepanikan karena Dow Jones Industrial Average
langsung jatuh 300 poin setelah pengumuman tersebut. Saham perusahaan itu terpangkas 93% menjadi 26 sen per saham. Secara keseluruhan, DJIA ditutup turun 4,4%, setara 504 poin. Indeks Nasdaq Composite juga terpangkas 3,6% yang merupakan penurunan terburuk sejak 24 Maret 2003. Di Eropa, indeks FTSE London turun 3,92%. Indeks Paris CAC 40 turun 3,78%. Posisi terburuk sejak peristiwa teror 9/11 tahun 2001, kata Simon Denham dari Capital Spreads, Inggris. Berjarak 16.164 km dari New York, Bursa Efek Indonesia juga terguncang. Indeks harga saham gabungan IHSG ditutup dengan penurunan 4,7%, setara 84,81 poin ke level 1.719,25 ini merupakan posisi terendah sejak 7 Maret 2007. Aksi jual bersih alias net sell dilakukan investor dengan melepas 444.776.992 unit saham. Kesimpulan dari kasus Lehman Brothers adalah sebagai berikut. A. Kegagalan finansial dan dampak global. Kegagalan Lehman Brothers pada bulan September 2008 menjadi puncak dari krisis keuangan global yang mencuat pada saat itu. Kejatuhan Lehman Brothers menciptakan gelombang kepanikan di pasar keuangan global dan memicu krisis ekonomi yang berdampak jangka panjang. B. Peran utama dalam krisis keuangan 2008. Kegagalan Lehman Brothers dianggap sebagai salah satu faktor kunci yang memperparah krisis keuangan tahun 2008. Pengumuman kepalitan Lehman Brothers menyebabkan kerugian besar di pasar keuangan, merusak kepercayaan investor dan memicu ketidakpastian yang meluas. C. Pentingnya peran pemerintah. Kasus Lehman Brothers menunjukkan pentingnya peran pemerintah dalam mengelola krisis keuangan. Pada saat itu, keputusan pemerintah Amerika Serikat untuk tidak memberikan bailout kepada Lehman Brothers dianggap sebagai langkah yang kontroversial dan berdampak besar terhadap situasi pasar. D. Dampak pada regulasi dan pengawasan keuangan. Kasus Lehman Brothers memicu perubahan signifikan dalam regulasi dan pengawasan keuangan di berbagai negara. Krisis ini mendorong adopsi undang-undang baru dan reformasi kebijakan guna mencegah krisis serupa di masa depan. E. Pelajaran tentang manajemen risiko. Kegagalan Lehman Brothers juga memberikan pelajaran tentang pentingnya manajemen risiko yang efektif dalam lembaga keuangan. Praktik manajemen risiko yang buruk dan eksposur terhadap aset berisiko tinggi memainkan peran kunci dalam kejatuhan perusahaan global ini. F. Dampak perekonomian global. Kasus Lehman Brothers memiliki dampak yang terasa jauh di luar sektor keuangan. Perekonomian global mengalami resesi dan banyak negara merasakan dampak negatifnya dan bentuk penurunan pertumbuhan ekonomi, meningkatnya pengangguran dan ketidakstabilan keuangan. Keseluruhan kasus Lehman Brothers memberikan gambaran yang mendalam tentang kerentanan sistem keuangan global dan menyoroti perlunya tindakan preventif, pengawasan yang ketat, serta manajemen risiko yang baik untuk mencegah terulangnya krisis finansial serupa di masa depan. Kasus The Original Ponzi Scheme. Charles Ponzi, seorang imigran Italia ke Amerika Serikat pada awal abad ke-20, menjadi terkenal karena skema investasi yang melibatkan arbitrase perangko pos internasional. Pada 1919, Ponzi menjanjikan keuntungan besar kepada investor dengan memanfaatkan perbedaan harga perangko pos antara negara-negara yang berbeda. Meskipun tampak menguntungkan pada awalnya, skema ini segera runtuh karena pendanaan baru yang terus-menerus diperlukan untuk membayar keuntungan kepada investor yang sudah ada. Ini menjadi contoh klasik dari Ponzi scam yang selanjutnya dikenal sebagai scam Ponzi, di mana keuntungan yang dibayarkan kepada investor berasal dari uang investor baru daripada kegiatan investor yang sebenarnya.
Dia menjanjikan keuntungan 50% kepada klien dalam waktu 45 hari atau keuntungan 100% dalam waktu 90 hari dengan membeli kupon balasan pos yang didiskon di negara lain dan menukarkannya dengan nilai nominal di Amerika Serikat sebagai bentuk arbitrase. Kenyataannya, Ponzi membayar investor sebelumnya menggunakan investor selanjutnya. Meskipun jenis skema investasi curang ini tidak ditemukan oleh Ponzi, skema ini menjadi begitu identik dengannya sehingga sekarang disebut sebagai skema Ponzi. Skemanya berjalan selama lebih dari setahun sebelum gagal merugikan investornya sebesar 20 juta. Pada bulan Januari 1920, Ponzi memulai perusahaannya sendiri, perusahaan bursa efek, untuk mempromosikan skema tersebut. Pada bulan pertama, 18 orang berinvestasi di perusahaannya dengan total 1.800.000. Dia membayar mereka segera pada bulan berikutnya dengan uang yang diperoleh dari sejumlah investor baru. Ponzi mendirikan kantor yang lebih besar kali ini di gedung Niles di School Street. Berita menyebar dan investasi meningkat pesat. Ponzi menyewa agen dan memberi mereka komisi yang besar. Antara bulan Februari dan Maret 1920, jumlah total yang diinvestasikan telah meningkat dari 5.000 menjadi 25.000, 70.000 menjadi 370.000, masing-masing pada tahun 2022. Seiring berkembangnya skema tersebut, Ponzi menyewa agen untuk mencari investor baru di New England dan New Jersey. Pada saat itu, investor yang dibayar dengan harga yang mengesankan, yang kemudian mendorong investor lain untuk berinvestasi. Pada Mei 1920, dia telah menghasilkan 420.000, setara dengan 6.100.000 pada tahun 2022. Pada bulan Juni 1920, masyarakat telah menginvestasikan 2,5 juta dalam skema Ponzi, setara dengan 37 juta pada tahun 2022. Pada bulan Juli, ia mendekati 1 juta dolar per hari. Kenaikan pesat Ponzi tentu saja mengundang kecurigaan ketika seorang penulis keuangan Basel menyatakan bahwa tidak mungkin Ponzi secara hukum dapat memberikan keuntungan sebesar itu dalam waktu singkat. Ponzi mengugat pencemaran nama baik dan memenangkan ganti rugi sebesar 500.000 karena undang-undang pencemaran nama baik pada saat itu memberikan beban pembuktian kepada penulis dan penerbit. Hal ini secara efektif menetralisir segala penyelidikan serius terhadap urusannya selama beberapa waktu. Pada tanggal 24 Juli 1920, The Boston Post mencetak artikel yang menguntungkan tentang Ponzi yang skemanya ia mendatangkan investor lebih cepat dari sebelumnya. Saat itu, Ponzi menghasilkan 250.000 per hari. Nasib baik Ponzi bertambah karena fakta bahwa tepat di bawah artikel yang menguntungkan ini yang tampaknya menyiratkan bahwa Ponzi memang mengembalikan 50% pengembalian investasi hanya dalam waktu 45 hari. Terdapat iklan bank yang menyatakan bahwa bank membayar pengembalian 5% setiap tahunnya. Kasus ini menjatuhkan 5 bank lain selain Hanover Trust. Para investor Ponzi praktis tersingkir. Menerima kurang dari 30 sen terhadap dolar, mereka kehilangan sekitar 20 juta pada dolar tahun 1920, sekitar 207 juta pada dolar tahun 2022. Sebagai perbandingan, skema serupa yang dijalankan Barney Madoff yang gagal pada tahun 2008 merugikan investornya sekitar 18 miliar, 53 kali lipat kerugian skema Ponzi. Dalam 2 dakwaan federal, Ponzi didakwa dengan 86 tuduhan penipuan surat dan menghadapi hukuman penjara seumur hidup. Atas desakan istrinya, Ponzi mengaku bersalah pada tanggal 1 November 1920 atas 1 dakwaan di hadapan Hakim Clarence Hall yang menyatakan sebelum menjatuhkan hukuman, ini adalah seorang pria dengan segala tugas mencari uang dalam jumlah besar. Dia mengarang skema yang menurut pengakuan penasihatnya memang penipu laki-laki dan perempuan. Tidak ada gunanya membuat dunia memahami bahwa skema seperti itu dapat dilakukan. Tanpa menerima hukuman yang berat,
Ponzi dijatuhkan hukuman 5 tahun penjara federal. Pada bulan Oktober 1922, Ponzi diadili atas 10 tuduhan pencurian pertama. Karena dia bangkrut, Ponzi bertindak sebagai pengacaranya sendiri. Dan dengan berbicara secara persuasif, seperti yang dia lakukan kepada investornya yang tertipu, dia disebabkan oleh juri atas semua tuduhan. Dia diadili untuk kedua kalinya atas 5 dakwaan yang tersisa, dan juri menemui jalan buntu. Ponzi dinyatakan bersalah pada persidangan ketiga dan dijatuhi hukuman tambahan 7 hingga 9 tahun penjara sebagai pencuri biasa dan terkenal kejam. Kasus The Saving and Loan Scandal. Krisis simpan pinjam atau SNL adalah bencana keuangan yang berlangsung lambat. Krisis ini mencapai puncaknya dan mengakibatkan kegagalan hampir sepertiga dari 3.234 asosiasi simpan pinjam di Amerika Serikat antara tahun 1986 dan 1995. Masalahnya dimulai selama iklim suku bunga yang bergejolak, stagflasi dan pertumbuhan yang lambat pada tahun 1970-an dan berakhir dengan total biaya sebesar 160 miliar US dollar, 132 miliar US dollar diantaranya ditanggung oleh pembayar pajak. Kunci dari krisis SNL adalah ketidaksesuaian peraturan dengan kondisi pasar, spekulasi, moral hazard yang disebabkan oleh kombinasi jaminan wajib pajak dan deregulasi, serta korupsi dan penipuan, serta penerapan standar pinjaman yang sangat longgar dan diperluas yang menyebabkan bank-bank yang putus asa mengambil terlalu banyak resiko dan diimbangi dengan terlalu sedikit modal yang mereka miliki. Pada tahun 1982, sebagai tanggapan terhadap prospek buruk SNL dalam kondisi ekonomi saat ini, Presiden Ronald Reagan menandatangani GARN ST, Undang-Undang Lembaga Penyimpanan Germain, yang menghilangkan rasio pinjaman terhadap nilai dan batasan suku bunga untuk SNL, dan juga mengizinkan mereka untuk menyimpan 30% aset mereka dalam pinjaman konsumen dan 40% dalam pinjaman komersial. SNL tidak lagi diatur oleh peraturan Q, yang menyebabkan pengetatan selisih antara biaya uang dan tingkat pengembalian aset. Meskipun tekanan terhadap keuangan FSLIC semakin meningkat, bahkan SNL yang gagal pun diizinkan untuk tetap memberikan pinjaman. Pada tahun 1987, FSLIC menjadi bangkrut. Daripada membiarkan FSLIC dan SNL gagal seperti yang diharapkan, pemerintah federal melakukan rekapitalisasi FSLIC sehingga membuat pembayar pajak menghadapi resiko yang lebih besar. Untuk jangka waktu yang lebih lama, SNL dibiarkan terus menumpuk resiko. Sebagai akibat dari krisis SNL, Kongres mengesahkan Undang-Undang Reformasi, Pemulihan dan Penegakan Lembaga Keuangan tahun 1989 atau FIRREA, yang merupakan perubahan besar dalam peraturan industri SNL. Salah satu tindakan paling signifikan dari FIRREA adalah pembentukan Resolusi Trust Corporation yang bertujuan untuk menghentikan SNL yang gagal yang telah diambil alih oleh regulator. Undang-undang tersebut juga menetapkan persyaratan modal minimum, menaikkan premi asuransi, membatasi kepemilikan SNL non-hipotek dan terkait hipotek hingga 30%, dan mewajibkan divestasi obligasi sampah. Ketika semua telah dikatakan dan dilakukan, Resolusi Trust Corp telah melikuidasi lebih dari 700 SNL. Krisis SNL bisa dibilang merupakan keruntuhan industri perbankan yang paling dahsyat sejak Depresi Besar. Di seluruh Amerika Serikat, lebih dari 1.000 SNL telah gagal pada tahun 1989, yang pada dasarnya mengakhiri salah satu sumber hipotek rumah yang paling aman. Krisis ini terasa sangat berat di Texas, tempat setidaknya setengah dari SNL yang gagal bermarkas. Runtuhnya industri SNL mendorong negara tersebut ke dalam resesi yang parah. Investasi tanah yang salah dilelang menyebabkan harga real estate anjlok.
FSLIC didirikan untuk memberikan asuransi bagi individu yang menyimpan hasil jeripayahnya ke dalam SNL. Ketika bank-bank SNL gagal, FSLIC mempunyai utang sebesar 20 miliar US dollar yang menyebabkan perusahaan tersebut bangkrut. Karena premi yang dibayarkan ke perusahaan asuransi jauh dari kewajibannya, setelah pembubaran FSLIC pada tahun 1989, tanggung jawab lembaga-lembaga yang sudah tidak beroperasi tersebut dialihkan ke Federal Deposit Insurance Corporation atau FDIC yang mengawasi dan menjamin simpanan saat ini. Selama krisis SNL yang belum berakhir secara efektif hingga awal tahun 1990-an, simpanan sekitar 500 bank dan lembaga keuangan didukung oleh dana yang dikelola negara. Runtuhnya bank-bank ini menelan biaya setidaknya sebesar 185 juta US dollar dan mengakhiri konsep dana asuransi bank yang dikelola oleh negara. Selama krisis ini, 5 senator Amerika Serikat yang dikenal sebagai Keating Five diselidiki oleh Komite Etik Senat karena kontribusi kampanye sebesar 1,5 juta US dollar yang mereka terima dari Charles Keating, Kepala Asosiasi Simpan Pinjam Lincoln. Para senator ini dituduh menekan Dewan Perbankan Pinjaman Rumah Federal untuk mengabaikan aktivitas mencurigakan yang melibatkan Keating. Keating 5 termasuk, yaitu 1. John McCain, Arizona. Yang kedua, Alan Cranston, D. Calif. Yang ketiga, Dennis D. Concini, D. Aris. Yang keempat, John Glenn, D. Ohio. Yang kelima, Donald W. Riegle Jr. atau D. Mitch. Pada tahun 1992, Komite Senat menetapkan bahwa Cranston, Riegle, dan De Concini telah melakukan campur tangan yang tidak semestinya dalam penyelidikan FHLBB terhadap Lincoln Savings. Cranston menerima teguran resmi. Ketika Lincoln gagal pada tahun 1989, dana talangannya merugikan pemerintah sebesar 3 miliar US dollar dan menyebabkan lebih dari 20.000 nasabah memiliki obligasi sampah yang tidak berharga. Keating dihukum karena konspirasi, pemerasan, dan penipuan dan menjalani hukuman penjara sebelum hukumannya dibatalkan pada tahun 1996. Pada tahun 1999, ia mengaku bersalah atas tuduhan yang lebih ringan dan dijatuhi hukuman penjara waktu tertentu. Pada tahun 2019, diperkirakan terdapat 659 lembaga simpan pinjam di Amerika Serikat. Jumlah ini turun dari 3.371 pada tahun 1989. Lebih dari 1.000 bankir dihukum oleh Departemen Kehakiman setelah krisis simpan pinjam. Perbedaan atau miripnya krisis SNL dengan krisis kredit tahun 2007 sampai 2008. Kedua krisis tersebut merupakan akibat dari siklus boom dan bust. Baik bank maupun lembaga penghematan terlibat dalam pendanaan ledakan ekonomi dan kemudian terkena dampak negatif ketika situasi memburuk. Real estate komersial merupakan bidang penting yang menimbulkan masalah karena standar pinjaman real estate komersial dilonggarkan pada tahun 1980-an. Sebagian besar bank yang bangkrut adalah bank-bank kecil. Namun, kedua krisis tersebut menyebabkan bank-bank besar mengalami kesulitan dan membutuhkan bantuan dari pemerintah. Dalam kedua krisis tersebut, uang pembayar pajak digunakan untuk menyelamatkan lembaga-lembaga tersebut. Namun, krisis simpan pinjam melibatkan 3 kali resesi dan durasinya lebih panjang. Sedangkan krisis tahun 2007 sampai 2008 hanya 1 kali resesi dan durasinya lebih pendek. Pada krisis simpan pinjam, kegagalan bank terjadi secara bertahap dan menyebar dari waktu ke waktu, sedangkan pada krisis tahun 2007 sampai 2008. Sekian makalah kami tentang studi kasus akuntansi forensik dan audit investigasi. Terima kasih.